Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pendidikan lingkungan hidup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, masih tetap semangat belajar daring. Masih tetap bab yang sama. Kali ini kita akan belajar lingkungan sekolah yang sehat, tetapi dengan pembelajaran syarat kantin sehat dan budaya kantin sehat. Kantin merupakan tempat menyediakan makanan dan minuman bagi para siswa. Maka dibutuhkan makanan dan minuman yang sehat. Pola konsumsi sehat, maka siswa memerlukan asupan makanan yang sehat. Kegiatan membangun kantin sehat meliputi pembangunan sarana pendukung dan kesiapan menu makanan yang sesuai dengan standar kesehatan. Setiap makanan dan minuman yang dijual di kantin harus memenuhi kriteria-kriteria. Yang pertama, bahan makanan dan minuman harus meminimalkan penggunaan, yaitu berupa bahan pengawet, penyedap rasa, bahan pengembang, atau bahan aditif lainnya. Kemudian yang kedua, jenis makanan dan minuman harus banyak mengandung gizi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kantin yang sehat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kantin ruangan tertutup dan kantin ruangan terbuka, seperti koridor atau halaman sekolah. Meskipun kantin berada di ruangan terbuka, ruang pengolahan dan tempat penyajian makanan harus keadaan tertutup. Kantin yang sehat harus memenuhi yang pertama, sumber air bersih, yang kedua, tempat penyimpanan, 3, tempat pengolahan, 4, tempat penyajian dan ruang makanan, 5, fasilitas sanitasi, 6, tempat pembuangan limbah, dan yang ketujuh, pengawasan rutin. Kantin yang sehat yang pertama yaitu harus ada sumber air bersih. Di sini diperoleh dari PAM atau perusahaan air minum atau air tanah. Air tanah di sini yaitu berasal dari sumur. Lalu yang kedua, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan, bebas dari hewan yang dapat menyebarkan penyakit seperti serangga, kemudian hewan pengerat lainnya tikus, burung, atau mikroba. Selain itu, tempat penyimpanan juga harus memungkinkan terjadinya sirkulasi udara. Sekarang yang ketiga, tempat pengolahan. Tempat di sini harus disediakan tempat meja yang permanen dengan permukaan halus dan mudah dibersihkan. Kemudian juga terdapat ventilasi yang memungkinkan tersedianya udara yang panas dan lembab di dalam ruangan pengolahan dapat dibuang keluar dan diganti dengan udara yang segar. Lalu yang keempat, tempat penyajian dan ruang makanan. Di sini penyajian makanan seperti adanya lemari, etalase atau lemari kaca yang memungkinkan siswa dapat melihat makanan yang disajikan dengan jelas. Tempat penyajian makanan ini juga harus selalu tertutup. Hal ini bertujuan untuk melindungi makanan dari debu, serangga, hewan lainnya. Selain itu juga tempat penyajian ini juga harus selalu dijaga kebersihannya. Kemudian jauh dari tempat pembuangan sampah, WC atau pembuangan limbah yang minimal berjarak 20 meter. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Yang kelima yaitu fasilitas sanitasi. Di sini ketersediaan seperti tersedianya bak cuci piring serta peralatan dengan air mengalir serta rak pengerik. Kemudian fasilitas berikutnya yaitu yang kedua, tersedianya wastafel dengan sabun serta lap bersih atau tisu. Yang ketiga, harus tersedia suplai air bersih yang cukup. Kita lanjutkan yang keenam, tempat pembuangan limbah. Hal ini yang harus diperhatikan yaitu adanya tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik.
Jadi harus ada 2 tong sampah ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, tempat sampah untuk limbah padat di kantin harus tersedia yang jumlahnya cukup dan selalu tertutup. Yang ketiga, terdapat selokan atau saluran pembuangan air yang selalu dibersihkan dan saluran air itu tersebut tidak tergenang oleh air. Kemudian harus dalam posisi keadaan lancar. Yang keempat, terdapat lubang angin yang berfungsi untuk mengalirkan udara segar. Lanjut. Yang ketujuh, adanya pengawasan rutin. Hal ini untuk mewujudkan kantin yang sehat. Di sekolah perlu adanya peran serta aktif dari berbagai macam pihak, yaitu kepala sekolah, guru, dan kelompok orang tua siswa dapat berperan agar kantin dapat menyediakan makanan sehat, bergizi, dan aman bagi kesehatan. Sekarang budaya kantin sehat. Nah, di sini upaya Departemen Pendidikan Nasional untuk melahirkan generasi mendatang yang tidak hanya cerdas tetapi juga sehat terus digalakkan. Kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan merupakan indikator kunci untuk mewujudkan sekolah yang sehat. Di sini terkait dengan pola konsumsi sehat, maka para siswa juga memerlukan asupan makanan yang sehat. Maka dengan adanya kantin yang sehat, para siswa tidak membeli jajanan yang tidak bergizi, yang mengandung bahan pewarna dan bahan pengawet yang berbahaya. Dengan menciptakan sekolah yang bersih dan sehat, berarti sekolah telah menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga mampu mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang lebih baik. Cukup sampai di sini pembelajaran kita, yaitu mengenai syarat-syarat kantin sehat dan budaya kantin sehat. Jangan lupa tetap semangat belajar daring, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.